Setelah 3 bulan krisis air bersih akibat kekeringan melanda warga terlibat kericuhan saat menyerbu tangki air bantuan di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, warga rela antre di bawah terik matahari demi mendapatkan air bersih. BMKG pun sudah melakukan modifikasi cuaca agar hujan bisa segera terjadi di beberapa wilayah. Saling rebut selang di pembagian air terjadi saat truk tangki BPBD Kabupaten Bogor datang di Kampung Cimalang, Desa Babakan, Tenjo. Bahkan warga juga saling dorong lantaran lama menanti truk tangki datang hingga langsung menyerbu lokasi. Pembagian air dilakukan karena sudah 3 bulan kekeringan melanda dan menyebabkan sumur dan sumber air mengering. Sementara di kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang, warga antusias saat truk tangki PMI pembawa bantuan air bersih datang. Meski di bawah terik matahari, warga antusias menyerbu sambil membawa ember, air, dan tong besar sebagai wadah air. Total 10.000 liter air bersih disalurkan untuk warga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak kekeringan tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Sehingga sebagai bentuk antisipasi kekeringan memanjang, BMKG saat ini melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah rawan. Seperti posko operasi modifikasi cuaca di Pekanbaru untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, posko operasi modifikasi cuaca di Bandung untuk mitigasi kekeringan wilayah Jawa Barat dan Banten, sehingga operasi tersebut disiapkan dengan tujuan meningkatkan peluang terjadinya hujan pada wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, menghindari pembakaran lahan, serta memantau informasi cuaca dan iklim guna mengantisipasi dampak musim kemarau. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berniat foto berlatar rekan sesama wisudawan, seorang mahasiswi malah viral terjungkal dari panggung. Satu ruangan pun panik termasuk panitia wisuda. Momen wisuda di Aula Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Unisa Surabaya mendadak viral. Kejadian berawal saat seorang mahasiswi meminta bantuan rektor memfoto dirinya di atas panggung berlatar belakang rekan sesama wisudawan lainnya. Nah, saat mundur untuk berpose, ia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari panggung. Sontak prosesi wisuda ke-115 Unisa Surabaya heboh. Panitia di lokasi memberikan pertolongan kepada mahasiswi untuk segera bangkit. Momen ini pun viral karena terekam dalam siaran langsung. Usai kejadian, bagian akademik Unisa Surabaya menghimbau dan memperingati kepada wisudawan tidak berfoto di atas panggung. Imbauan ini lantaran panitia sudah menyediakan foto dari berbagai sudut, mulai dari bersalaman dengan rektor, pemindahan rumbai wisuda, hingga penerimaan ijazah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Setelah 3 bulan krisis air bersih akibat kekeringan melanda warga terlibat kericuhan saat menyerbu tangki air bantuan di Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Sementara itu di Kabupaten Tangerang, Banten, warga rela antre di bawah terik matahari demi mendapatkan air bersih. BMKG pun sudah melakukan modifikasi cuaca agar hujan bisa segera terjadi di beberapa wilayah. Saling rebut selang di pembagian air terjadi saat truk tangki BPBD Kabupaten Bogor datang di Kampung Cimalang, Desa Babakan, Tenjo. Bahkan warga juga saling dorong lantaran lama menanti truk tangki datang hingga langsung menyerbu lokasi. Pembagian air dilakukan karena sudah 3 bulan kekeringan melanda dan menyebabkan sumur dan sumber air mengering. Sementara di kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang, warga antusias saat truk tangki PMI pembawa bantuan air bersih datang. Meski di bawah terik matahari, warga antusias menyerbu sambil membawa ember, air, dan tong besar sebagai wadah air. Total 10.000 liter air bersih disalurkan untuk warga. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak kekeringan tahun 2026 terjadi pada Agustus hingga September. Sehingga sebagai bentuk antisipasi kekeringan memanjang, BMKG saat ini melakukan operasi modifikasi cuaca di sejumlah daerah rawan. Seperti posko operasi modifikasi cuaca di Pekanbaru untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, posko operasi modifikasi cuaca di Bandung untuk mitigasi kekeringan wilayah Jawa Barat dan Banten,
Sehingga operasi tersebut disiapkan dengan tujuan meningkatkan peluang terjadinya hujan pada wilayah-wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. BMKG juga mengimbau masyarakat menghemat penggunaan air, menghindari pembakaran lahan, serta memantau informasi cuaca dan iklim guna mengantisipasi dampak musim kemarau. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, berniat foto berlatar rekan sesama wisudawan, seorang mahasiswi malah viral terjungkal dari panggung. Satu ruangan pun panik termasuk panitia wisuda. Momen wisuda di Aula Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Unisa Surabaya mendadak viral. Kejadian berawal saat seorang mahasiswi meminta bantuan rektor memfoto dirinya di atas panggung berlatar belakang rekan sesama wisudawan lainnya. Nah, saat mundur untuk berpose, ia kehilangan keseimbangan hingga terjatuh dari panggung. Sontak prosesi wisuda ke-115 Unisa Surabaya heboh. Panitia di lokasi memberikan pertolongan kepada mahasiswi untuk segera bangkit. Momen ini pun viral karena terekam dalam siaran langsung. Usai kejadian, bagian akademik Unisa Surabaya menghimbau dan memperingati kepada wisudawan tidak berfoto di atas panggung. Imbauan ini lantaran panitia sudah menyediakan foto dari berbagai sudut, mulai dari bersalaman dengan rektor, pemindahan rumbai wisuda, hingga penerimaan ijazah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita penghuni kontrakan ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamarnya di Grogol, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan setelah warga curiga adanya darah menetes dari atas plafon hingga kamar di lantai bawah. Warga di Jalan Makaliwe 1, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dikejutkan dengan peristiwa penemuan jasad perempuan di sebuah kontrakan. Korban berinisial M, 52 tahun ditemukan sudah tak bernyawa di dalam kamarnya. Jasad korban ditemukan setelah penghuni kontrakan yang berada di bawah kamar korban curiga dengan adanya darah yang menetes dari atas plafon kamarnya. Merasa curiga, penghuni dan pengurus lingkungan pun melaporkan temuan tersebut ke polisi. Saat ditelusuri hingga memeriksa kamar korban di lantai 2, polisi dan warga mendapati korban ditemukan tewas dengan kondisi bersimbah darah. Langsung mendatangi TKP, karena betul memang ditemukan seorang meninggal dunia, perempuan dalam kondisi meninggal dunia, kan ada luka di bagian kepala. Sementara kami sedang meminta keterangan dari para saksi dan mengumpulkan barang bukti yang ada. Untuk TKP juga sudah kami amankan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan secara intensif untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membekuk kawanan pelaku ganjal ATM yang biasa beroperasi di Tangerang Selatan, Banten. Tembakan peringatan sempat dilepaskan karena pelaku berusaha melawan saat ditangkap. Polisi berteriak memperingatkan hingga melepaskan tembakan pada para pelaku ganjal ATM untuk tidak bergerak usai beraksi di sebuah rumah sakit kawasan Tangerang Selatan. Sebelumnya, polisi sempat terlibat kejar-kejaran dengan 3 pelaku hingga warga ikut membantu menghentikan usaha melarikan diri. Hasil pemeriksaan, ketiganya memiliki peran berbeda-beda, mulai dari mengajal ATM, modus membantu korban, hingga memantau situasi di luar. Sementara aksi ganjal ATM di rumah sakit tersebut ternyata sudah kerap terjadi dan para pelaku terus mengulangi perbuatannya. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal perampokan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.